Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa adaban ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, selamat datang di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila kakak mengganggu mungkin waktu libur kalian, waktu kalian beraktivitas. Tapi kan sehubungan dengan kalian hari Isnin kemarin, itu ada ANBK, jadi mau nggak mau kakak harus mengejar materi yang harusnya kita belajar pada hari Senin lalu. Jadi kita belajar melalui online, kayak gitu. Tapi kakak nggak akan lama di sini, kakak cuma akan memberikan video pembelajaran yang singkat. Eh, Lalu kakak minta nanti kalian dari video pembelajaran ini itu dicatat karena pembelajaran sekarang adalah pembelajaran tentang mufradat yaitu kosakata-kosakata. Dan di sini juga insya Allah kakak akan memberikan beberapa contoh dari kosakata-kosakata tersebut beserta bagaimana kalian meletakkan kosakata tersebut dalam kalimat. Nah, jadi kakak ingin mohon perhatiannya, kakak akan coba sesingkat mungkin dalam memberikan materi pelajaran kali ini, lalu dalam memberikan mufradat kali ini, jadi kakak hanya ingin kalian tonton video ini sampai selesai, setelah itu kalian catat mufradat-mufradat yang ada di video ini, kosakata-kosakata yang ada di video ini, terus setelah itu kalian catat juga arti dari contoh kalimat yang ada di mufradatnya, yang dari kosakata tersebut. Nah, kalian tulis bahasa Indonesianya di buku tulis. Nah, nanti di akhir pembelajaran, insya Allah kakak akan kirimkan link. Kirimkan link berupa quizzes ya, yang akan kalian jawab. Dan itu akan menjadi penilaian ketiga kalian. Yang pertama, penilaian pertama adalah kemarin itu yang menghafal jam. Penilaian kedua kemarin yaitu yang kita cerdas cermat per kelompok. Penilaian ketiga yang ini, ya. Jadi kakak rasa dan kakak ingin kalian perhatian sebentar. Kita akan fokus pada pelajaran kali ini. Sedikit kakak akan coba ringkas, akan coba kakak cuma sampaikan mufradat serta artinya. Terus habis itu bagaimana kalian meletakkannya di dalam jumlah, di dalam kalimat. Setelah itu, udah kalian boleh berlanjutkan beraktivitas. Tapi kakak ingin kalian nanti selama pembelajaran ini, kalian perhatikan, kemudian kalian tulis mufradatnya, kalian catat, lalu nanti di akhir pembelajaran akan ada quiz. Ya, kalau gitu tanpa memperpanjang pendahuluan, kakak akan langsung masuk ke bab 2 nih. Muhtawayatul bab. Muhtawayatul bab adalah konten yang ada pada bab ini. Kita nanti akan belajar tentang kosakata, al-mufradat, kemudian akan ada lanjutan pembelajaran tentang hal yang kita pelajari kemarin, al-jumlah al-ismiyah, tentang kalimat-kalimat yang berulang dengan isim. Kemudian ada pelanjutan dari pembelajaran kita yang sebelumnya, al-jumlah al-fi'liyah, yaitu kalimat-kalimat yang berulang dengan fi'il, dan nanti akan coba tadribat. Tapi kita akan hari ini belajar tentang al-mufradat aja, ya. Oke, kita akan langsung masuk ke mufradat pertama. Bagian mufradat ya sekarang ya. Nah, di mufradat di pembelajaran di bab kali ini kita akan belajar tentang al-hiwayah. Al-hiwayah yaitu hobi. Al-hiwayah yaitu hobi. Jadi di sini ada mufradat-mufradat atau kosakata-kosakata yang berkaitan dengan hobi. Yang pertama, hobi itu sendiri, hobi. Apa dalam bahasa Arab hobi itu? Nah, dalam bahasa Arab, hobi itu al-hiwayah. Al-hiwayah itu hobi. Nah, sebelumnya kakak kan pernah bilang dalam bahasa Arab itu ada namanya jamak kan? Nah, dalam bahasa Arab ada jamak taksir, yaitu memiliki jamak yang dia polanya nggak beraturan. Nggak seperti jamak muannas salim dan nggak seperti jamak mudzakkar salim. Nah, nanti di sini, kalau apabila kalian melihat di slide ini, melihat di slide al-hiwayah tuh, itu berarti dia bentuk tunggalnya. Terus habis itu jim. Jim maknanya adalah, jamaknya adalah al-hiwayat, gitu ya. Berarti ini adalah bentuk tunggal, al-hiwayat adalah bentuk jamak. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita gunakan al-hiwayat dalam bentuk jumlah, dalam bentuk kalimat? Contohnya seperti ini. Al-hiwayatul mufidatu tunammil aqla wa tus'idun nafsa. Artinya adalah hobi yang bermanfaat
dapat mengembangkan akal dan membuat bahagia jiwa. Seperti itu, ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Yang pertama, al-hiwayatu, jamaknya adalah al-hiwayat. Contohnya adalah al-hiwayatu al-mufidatu tunamil aqla wa tus'aidun nafsa. Jadi, hobi yang bermanfaat itu dapat mengembangkan akal dan pikiran, wa tus'aidu, dan membuat bahagia an-nafsa, nafas, yaitu jiwa gitu. Dapat membahagiakan diri. Yang kedua, al-manzor. Al-manzor adalah pemandangan, ya. Di sini kakak nggak berikan bahasa Indonesianya karena kakak ingin kalian mencatat. Jadi harusnya kakak bisa ditulisan al-manzor, terus di bawahnya kakak tulis pemandangan gitu. Tapi enggak, kakak ingin kalian perhatikan video ini sampai akhir, kemudian kalian catat mufradat-mufradat yang ada di video ini. Ya, al-manzor itu adalah pemandangan. Al-manzor dia bentuk tunggalnya atau bentuk mufrad. Terus bentuk jamaknya adalah bentuk banyaknya, itu al-manazir. Nah, ini merupakan bagian dari jamak taksir yang kita pelajari. Jadi al-manzor itu bentuk mufrad, al-manazir adalah bentuk jamak. Contohnya dalam kalimat al-manazirul jamilatu tus'aidul qulub, ya kan? Jadi pemandangan-pemandangan yang indah dapat menggembirakan hati, ya. Pemandangan-pemandangan yang indah dapat menggembirakan hati. Lanjut. Selanjutnya adalah at-tabi'i. Apa itu at-tabi'i? At-tabi'i itu adalah alami, kayak gitu. Kalian udah mungkin pernah belajar mat tabi'i. Mat tabi'i itu sama aja mat asli gitu. Alami, asli, tabi'i itu sama. Maksudnya tabi'i itu artinya asli, alami, tapi kita di sini pakai konteks alami. Jadi kalau misalkan kalian belajar tentang mat tabi'i berarti itu mat asli gitu. Mat yang hanya cuma panjangnya 2 rokat. Nah, bagaimana kita menggunakan at-tabi'i ini dalam kalimat? Contohnya al-manzor, apa tadi al-manzor? Al-manzor yaitu pemandangan, al-manzor at-tabi'i, ya kan? Pemandangan yang alami, yuhdirus salama fin nafs. Dapat menghadirkan ketenangan di jiwa. Jadi penggunaan at-tabi'i di dalam suatu kalimat adalah at-tabi'i di sini dapat digunakan apa sebagai sifat dari al-manzor. Dapat digunakan dari sifat dari apa namanya tadi? Pemandangan. Sifat pemandangan berarti alami gitu. Intinya seperti itu. Al-manzarat tabi'i, pemandangan alam yang alami, yuhdirus salama fin nafs. Dapat menghadirkan ketenangan di dalam jiwa. Kemudian lanjut. Berikutnya, ma'alimus siyahah. Ma'alimus siyahah adalah tempat-tempat rekreasi. Ya, kalian ingat, kalian catat, ma'alimus siyahah adalah tempat rekreasi. Bagaimana kita gunakan ma'alimus siyahah dalam suatu kalimat? Maaf. Ma'alimus siyahah digunakan dalam suatu kalimat, contohnya ma'alimus siyahati fi baladina jamilatun. Artinya adalah ma'alimus siyahah, tempat-tempat rekreasi fi pada baladina, negeri kita, jamilatun, indah. Jadi ini artinya adalah tempat-tempat rekreasi atau tempat-tempat wisata yang ada pada negeri kita, mereka indah gitu. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Ma'alimus siyahah, tempat-tempat wisata atau tempat-tempat rekreasi yang terdapat pada negeri kita indah. Nah, lanjut. Kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya itu as-safar. As-safar yakni atau bermakna berpergian, gitu kan? Safar artinya berpergian. Gimana dalam kalimat yuhibbun nasu as-safara lil istimta'i bil manazir tabi'iyyah. Jadi, manusia manusia yuhibbu yuhibbus safara, senang berpergian atau senang traveling lil istimta'i, untuk menikmati bil manazirit tabi'iyah. Tadi apa manazir? Manazir kan tadi udah kan? Manazir yaitu pemandangan alam. Atau al-manazir maaf, pemandangan at-tabi'iyah, alam. Jadi manusia senang traveling untuk menikmati pemandangan-pemandangan alam gitu, pemandangan alami, ya. Itu as-safar. As-safar artinya traveling atau berpergian atau jalan-jalan. Berikutnya, baladun, baldatun. Sama ya, baladun atau baldatun. Boleh kalian pakai dua-duanya. Dan jamaknya adalah
buldanun. Ya, buldan itu jamak dari baladun atau baldatun. Apa artinya? Artinya adalah negara. Negara itu satu jam apa mufrad, negara baladun atau baldatun itu satu tunggal mufradnya. Nah, jamaknya negara-negara itu buldanun. Buldanun itu jamak, jamak dari baldatun atau baladun. Sebagaimana kalian tahu surat Al-Balad itu memiliki arti negeri, ya, yang menceritakan tentang Mekah gitu. Dalam kalimat kita bisa gunakan baladun atau baldatun seperti ini. Tashtahiru ba'dul buldani fil alami bil ma'alimi siyahiyah al-jamilah. Jadi, sebagian sebagian ba'du itu sebagian. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gini. Ba'dul apa sebagian negeri-negeri di dunia terkenal, tashtahir itu artinya terkenal, bil ma'alimi siyahiyati al-jamilah. Terkenal dengan eh, tempat-tempat rekreasinya yang indah gitu. Jadi tashtahiru ba'dul buldani fil alam bil ma'alimi siyahiyah al-jamilah. Jadi sebagian negara-negara di dunia fil alam itu di dunia, ba'dul buldan sebagian negara di dunia, fil alam di dunia, tashtahiru mereka terkenal bil ma'alimi siyahiyatil jamilah dengan tempat-tempat rekreasi mereka, tempat-tempat wisata mereka yang indah. Jadi seperti itu. Kemudian, mufradat berikutnya jam'ut tawabi'. Jam'ut tawabi' adalah mengumpulkan perangko. Ya, meskipun orang sekarang sudah jarang yang hobinya mengumpulkan perangko, tapi mengumpulkan perangko merupakan salah satu hobi yang sangat terkenal pada masyarakat kita, bahkan di zaman dulu. Itu orang-orang masih senang mengumpulkan perangko. Ketika lagi surat menyurat belum ada seperti mudah seperti sekarang, jadi dulu tuh setiap surat pasti ada perangkonya. Dan orang senang mengumpulkan perangko dari setiap negara, dari setiap daerah. Mereka memiliki perangko-perangko yang berbeda-beda. Entah nanti ada warna warna biru, warna merah, gambarnya macam-macam dan lain sebagainya. Jadi merupakan suatu hobi yang eh, banyak orang-orang Indonesia sekarang mungkin udah nggak lakukan, tapi banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia zaman dahulu. Ya, sampai zaman masih kakak kecil dulu, waktu lagi masih kelas 2 kelas 3 masih ada yang sering ngumpulin perangko teman kakak. Nah, dalam suatu kalimat kita gunakan seperti ini. Yuhibbu Ahmadu jama'at tawabi' min jami'il anha'il alam. Jadi Ahmad senang mengumpulkan perangko dari berbagai setiap jami itu berbagai banyak anha'il alam, sudut-sudut dunia. Jadi maksudnya Ahmad senang mengumpulkan perangko dari berbagai macam belahan dunia gitu. Ahmad senang mengumpulkan perangko dari berbagai macam belahan dunia. Itu. Next. Marrotun. Marrotun itu artinya satu kali gitu ya. Jadi maksudnya kayak misalkan kalian membaca satu kali gitu. Atau kalian bermain bola satu kali selama sepekan. Nah itu ya maksudnya marrotun di sini satu kali. Gimana kita gunakan dalam suatu kalimat? Yasbahu Umaru marrotan wahidatan fil usbu'. Umar berenang hanya satu kali marrotan wahidan satu kali fil usbu' dalam sepekan gitu. Next. Ya, di sini ada gambar tuh, ada orang yang lagi main, terus habis itu ada yang lagi berenang, terus habis itu ada yang lagi melukis gitu ya. Banyak di sini. Itu merupakan suatu hobi-hobi bagi mereka juga. Nah, pertandingan al-mubaroh. Al-mubaroh itu artinya pertandingan. Nah, bagaimana kita meletakkan kosakata pertandingan ini dalam satu kalimat di dalam bahasa Arab? Contohnya seperti ini. Satu qamul satu qamul mubaratu an-nihaiyatu godan fil mal'abil kabir. Jadi akan diadakan pertandingan final pada esok hari di lapangan yang besar, di lapangan yang paling besar kayak gitu. Ya, kemudian asibahah. Asibahah artinya berenang. Contohnya dalam kalimat asibahatu tuqawil jisma wa tuhafidhu ala sihah. Jadi berenang, berenang asibahah tuqawi memperkuat al-jism. Al-jism adalah tubuh. Berenang memperkuat tubuh wa tuhafidhu ala sihah dan membantu untuk menjaga kesehatan. Jadi kayak gitu. Jadi tadi al-mubarah adalah pertandingan, asibahah adalah berenang.
satu qomul mubaratu an-nihaiyatu godan fil mal'abil kabir. Jadi besok akan dilaksanakan pertandingan final di lapangan yang besar, di lapangan besar gitu. Asibahatu tuqawil jisma wa tuhafidhu 'ala sihah. Berenang dapat memperkuat tubuh dan membantu untuk menjaga kesehatan ya. Next, let's play. Laiba yal'abu. Nah, kalau ini merupakan fiil madi dan fiil mudhari'. Jadi kalau misalkan kan kita udah belajar sebelumnya ya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim adalah apa pertama? Ada alif lamnya ya. Jadi semua ini adalah isim al-mubarah, asibahah. Tapi kalau misalkan kakak menulis kosakata dalam bentuk seperti ini, la'aiba ya la'abu, itu berarti kakak menulis kosakata dalam bentuk kata kerja, ya, dalam bentuk kata kerja, dan kata kerjanya ini adalah kata kerja yang sebelah kanan adalah kata kerja lampau, la'aiba adalah kata kerja yang sudah dilakukan kayak past tense-nya, dan ya la'abu itu adalah present-nya, present atau future. Jadi maksudnya intinya singkat cerita, laiba digunakan untuk kata kerja yang sudah lampau, yang sebelah kanan ini itu yang udah lampau, ya labu itu yang untuk kalian kerjakan sekarang dan yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi kayak gini misalkan, laiba Ahmad kurotal kodam eh, fil ams gitu. Ahmad telah bermain bola kemarin gitu. Jadi kalau yang sebelah kanan untuk lampau, yang sebelah kiri untuk yang saat ini dan yang akan datang. Namanya fiil. Ini fiil madinya, ini al-fi'lul madhi, yang sebelah kanan ini al-fi'lul madhi dan sebelah kiri pasti selalu al-fi'lul mudhari'. Jadi itu untuk membantu kalian memahami, yang sebelah kanan pasti itu kakak akan tulis al-fi'lul madhi, yang sebelah kiri al-fi'lul mudhari'. Kata kerja lampau, yang sebelah kiri kata kerja yang sekarang kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan. Nah, contohnya dalam satu kalimat adalah seperti ini. Laibal atfalu kuratal qadam fil hadiqah. Anak-anak kecil telah bermain bola di taman, gitu ya. Anak-anak telah bermain bola di taman. Laiba, laiba itu kata kerja bentuk lampau. Jadi eh, di sini jelaskan laibal atfalu kortal qadami fil hadiqah. Jadi anak-anak kecil telah bermain bola di lapangan. Selanjutnya ar-rasmu. Ar-rasmu itu adalah lukisan. Jadi atau melukis. Jadi salah satu hiwayah atau kesenangan orang tuh adalah melukis ya. Banyak orang yang suka melukis, banyak orang yang sering menggambar, melukis pemandangan kayak gitu. Tapi jangan melukis makhluk bernyawa. Gitu tuh nggak boleh. Ar-rasmu itu artinya lukisan. Itu bentuk tunggalnya. Jamaknya adalah bentuk jamaknya ar-rusumu. Ya kakak, maaf. Kalian coba hafalkan. Nanti bentuk tunggalnya apa ar-rasmu. Ar-rusumu itu bentuk jamaknya. Gimana dalam satu kalimat? Ta'ridul madrasatu ar-rusuma al-fanniyata litullabi fil ma'rad. Jadi, sekolah, al-madrasatu sekolah, ta'ridu memamerkan, ar-rusum al-fanniyah, gambar-gambar yang bernilai seni gitu. Gambar-gambar seni atau kesenian-kesenian yang berupa lukisan, litullabi, litullabi untuk para siswa fil ma'rad, di dalam pameran. Jadi sekolah memamerkan seni-seni yang berupa lukisan untuk para siswa di pameran gitu. Next, aku akan mempersingkat. Nah, yang pertama adalah al-khatul arabi. Al-khatul al-khatul arabi adalah kaligrafi Arab. Jadi sebagian orang itu ada yang senang untuk menggambar kaligrafi atau menulis kaligrafi, dan kaligrafi banyak jenisnya. Kalian kalau bisa belajar kaligrafi dapat mempercantik tulisan bahasa Arab kalian. Contohnya seperti ini. Ya ta'alamu tullabu al-khattal arabiyya li tahsini kitabatihim. Jadi para siswa ya kan belajar kaligrafi Arab untuk memperbaiki tulisan mereka. Seperti itu. Itu kaligrafi Arab, al-khattul arabi. Next, sawara yusawiru. Ya, ataswir atau memotret. Contohnya dalam kalimat sawar al-musafiru al-ma'alima asyahiyata fil Madinah. Jadi al-musafir adalah orang yang bersafar, orang yang traveling. Sawara artinya apa? Artinya yaitu memotret. Al-ma'alim tadi apa? Al-ma'alim asyahiyah. Al-ma'alim asyahiyah adalah tempat wisata, tempat rekreasi, fil Madinah di kota. Jadi
traveler itu sedang atau telah memfoto tempat-tempat wisata yang ada pada di kota gitu, yang ada di kota. Sawarul musafiru al-ma'alima as-siyahiyata fil Madinah. Jadi traveler itu memotret apa moto-moto tempat-tempat wisata yang terdapat pada kota yang ada di kota gitu. Lanjut asihafah. Asihafah adalah jurnalistik. Jurnalistik adalah suatu kegiatan di mana kalian itu mewawancarai, terus habis itu mencari berita, meliput berita, terus habis itu memotret, jadi yang lain sebagainya, membuat video tentang kejadian. Pokoknya itu semua berupa jurnalistik gitu. Nah, gimana kita taruh jurnalistik ini ke dalam suatu kalimat, dan asihafah ini termasuk hobi juga ya, jurnalistik gitu. Tal'abu sihafatu dauran muhimman fi nashril akhbari bainan nas. Jadi, jurnalistik memerankan peran yang penting. Tal'abu tuh memainkan ya sebenarnya. Asihafatu tal'abu memainkan. Dauran muhimman, peran yang penting fi nashril akhbari bainan nas. Dalam menyebarkan berita untuk di antara manusia gitu. Jadi jurnalistik memerankan tal'abu dauran muhimman, giliran yang giliran yang penting atau peran yang penting fi nasril akhbar untuk menyebarkan berita kepada manusia gitu. Nah, berikutnya al-jaridah. Al-jaridah adalah koran. Al-jaridah jamaknya al-jaroid. Al-jaridah bentuk mufrad, jamaknya adalah al-jaroid. Contohnya dalam kalimat qara al-waladu al-jaridata kulla sabahin. Jadi eh, anak itu selalu membaca koran setiap pagi, ya. Next, berikutnya, tobakhoyat buku. Tobakhoyat buku yaitu adalah memasak. Terus kalau misalkan dalam bentuk isimnya itu atau buku dia masakan atau memasak atau samalah kayak gitu. Dan memasak merupakan suatu hobi. Ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya, ini itu masdarnya namanya. Singkat cerita gitu. Udah kalian nggak usah mesti paham apa itu masdar, tapi intinya isimnya bentuknya kayak gini. Bentuk fiilnya memasak yaitu tabakhoyat buhu, tapi bentuk isimnya, bentuk kata bendanya itu at-tabahu. Ya, udah kalian nggak usah pikirin apa, tapi intinya ini at-tabahu adalah bentuk isimnya. Contoh, yatbukhul jaddu at-ta'ama li'ailatihi fi sahatil bait. Jadi, kakek sedang memasak makanan untuk keluarganya di halaman rumah. Ya, sekali lagi, yatbukhul jaddu at-ta'ama li'ailatihi fi sahatil bait. Kakek itu sedang memasak makanan atau makanan li'ailatihi untuk keluarganya fi sahatil bait di halaman rumah. Next, at-ta'amu. At-ta'amu itu tadi seperti yang kakek bilang, at-ta'amu artinya makanan. Jamaknya al-at'imatu. At-ta'amu bentuk mufrad, al-at'imatu bentuk jamak. Contohnya dalam kalimat yu'iddul waladu wal ummu al-at'imata jami'an. Jadi sang anak dan sang ibu sedang mempersiapkan. Yu'iddu itu artinya mempersiapkan. Al-at'imata itu artinya makanan-makanan. Banyak kan nih, mereka berdua lagi mempersiapkan makanan jami'an bersama-sama. Jadi sang anak dan sang ibu sedang mempersiapkan makanan secara bersama-sama. Lanjut, Alkitab. Alkitab artinya buku. Jamaknya Al-Kutub. Contohnya dalam kalimat yaqra'ut talibu al-kitabal jadida fi waqtin farid. Jadi sang siswa sering membaca Alkitabah al-jadida, buku yang baru, ya kan, Alkitab al-jadida fi waqtin farid, pada waktu luang. Seorang siswa atau siswa itu gitu. Siswa itu senang membaca atau sering membaca Alkitabah al-jadid. Siswa itu membaca kitab al-jadid itu buku yang baru di waktu luangnya. Terus kemudian kuratut tawilah. Kuratut tawilah adalah tenis meja. Ya, kalian tahu tenis meja. Kalian sering lihat anak-anak kelas 9 latihan tenis meja sama Pak Rifki kan. Nah, selanjutnya dalam bentuk kalimat ini. Yal'abu Ahmad wa Zaki kuratut tawilati fi sahatil bait. Ahmad ya dan Zaki yal'abu, mereka bermain
Kurotat tawilati di apa maaf, kurotat tawilati bermain tenis meja fi sahatil bait di halaman rumah ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan ini semua adalah jumlah fi'liyah nih. Ya kan jumlah fi'liyah. Semua dimulai dari fi'il. Yatbahu, yaqra'u, yu'iddu, yal'abu. Itu semua merupakan fi'il dan semua di sini adalah jumlah fi'liyah. Next. Kuratur risyah. Kuratur risyah adalah badminton. Contohnya dalam kalimat yatadarrabu at-tulabu ala kuroti. Salah ya, ini harusnya ala kuroti, bukan ala kurotu. Ala kuroti risyati kulla yaumin fil mal'ab. Jadi para siswa sering atau senang untuk berlatih badminton setiap hari di lapangan kayak gitu. Next, kuratu ta'irah. Kuratu ta'irah adalah bola voli. Tadi kuratu risyah adalah badminton, kuratu ta'irah adalah bola voli. Gimana contohnya dalam kalimat? Ya tadarrabu at-tulabu ala kurati ta'irati kulla yaumin fil mal'ab. Sama ya. Jadi di sini siswa latihan bola voli setiap hari kulla yaumin, para siswa latihan ya tadarrubu itu artinya latihan ala kurati ta'irah, latihan bola voli kulla yaumin setiap hari di lapangan. Berikutnya kuratus salah ya, yaitu bola basket. Contohnya yal'abul fata kuratas salati fi ma'asdiqaihi fil mal'abi kulla masa. Jadi pemuda itu yal'abu itu artinya kan bermain, al fata itu artinya pemuda. Jadi pemuda itu bermain bola basket ma'a bersama asdiqaihi teman-temannya fil mal'abi di lapangan kulla masa setiap sore ya. Lanjut kuratul qadami. Kuratul qadami yaitu adalah bola sepak atau sepak bola atau soccer ya. Jadi gimana dalam kalimat kita gunakannya seperti ini. Yal'abu syababu kuratul qadami fil mal'abi kulla usbu'. Ya, jadi pertama kuratul qadam sepak bola, kuratul salah itu bola basket, kuratul risyah badminton, kuratul ta'irah yaitu bola voli. Contoh dari kuratul qadam tadi kalimatnya misalnya seperti ini. Yal'abu syababu kuratul qadami fil mal'abi kulla usbu'. Ya. Jadi para pemuda itu bermain bola di lapangan setiap pekan. Jadi artinya itu, para pemuda itu asyabab artinya pemuda, yang abu bermain kurtal kodam sepak bola di lapangan setiap pekannya. Ya udah itu aja tadi penyampaian mufrodat atau kosakata dari kakak. Apabila kalian ingin bertanya nanti insya Allah kakak akan berikan kalian waktu untuk bertanya di grup. Kalau misalkan kalian rasa cukup, nanti insya Allah kakak akan langsung berikan link latihannya. Kakak harap kalian latihan, dikerjakan cuma 10 soal, nanti ada lewat kuisis singkat, insya Allah padat, cepat. Cuma terkait dengan pembelajaran Mufradat yang kalian pelajari hari ini. Setelah itu nanti kakak akan masukkan itu menjadi nilai ketiga kalian ya. Yang pertama itu nilai tentang hafalan jam, yang kedua itu nilai untuk kemarin kerja kelompok cerdas cermat. Terus yang ketiga adalah nilai ini. Dan sehubungan kalian besok itu apa namanya ada maulid ya hari Senin kan dan kalian nggak akan masuk lagi insya Allah kakak akan kirim kalian video pembelajaran lagi jadi mohon nantikan mohon bersabar mohon tetap semangat belajarnya meskipun kalian nggak masuk kalian tonton videonya insya Allah bermanfaat dan apabila kita cepat selesai nih pembelajarannya jangan apa dan apabila kita pembelajaran cepat selesai insya Allah akan lebih mudah nanti di akhirnya. Kita bisa buat pakai waktunya buat refreshing, buat ngulang pelajaran, buat game, atau buat apapun itu yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita di akhir nanti nggak usah belajar, cukup refreshing. Kalau misalkan kita pembelajarannya cepat, kekejar, terus habis itu cukup waktunya, insya Allah akan bagi kalian pun bermanfaat dan bagi kakak pun bermanfaat. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kita nanti malah pelajaran tertinggal, terus habis itu ngejar pelajaran, lari, itu nggak enak. Karena nanti kalian akan keteteran sendiri, dan bahasa Arab ini harus dipelajari pelan-pelan. Jadi seperti itu. Jadi kakak harap semua tetap menonton videonya sampai akhir. Setelah itu kita tetap sabar, ikut pembelajaran. Kakak akan terus berikan materinya setiap pekan. Semoga nanti dengan begitu, dengan izin Allah,
kita bisa ngejar materinya sampai akhir, dan waktu lagi di akhir pertemuan nanti di akhir semester kita bisa banyak waktu luang dan kita bisa gunakan buat coaching, buat game, buat having fun dan lain sebagainya. Ya udah, itu sekian dari kakak. Kakak nanti insya Allah akan kirim linknya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.